Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali anak-anak pada pelajaran kita fisika. Hari ini kita akan belajar tentang gaya. Gaya berasal dari bahasa Latin yaitu force dengan simbol F. Nah, ini simbolnya. Gaya. Sekarang kita lanjut lagi tentang karakteristik gaya. Karakteristik gaya. Yang pertama, gaya itu merupakan dorongan atau tarikan. Gaya itu adalah dorongan atau tarikan. Ini konsep awal. Jadi apapun kegiatan yang kalian lakukan ketika ada aktivitas mendorong atau menarik, itu artinya di situ ada gaya yang bekerja. Itu gaya. Jadi seperti kenapa buah bisa jatuh? Pasti ada yang menarik. Siapa yang menarik? Oh, tarikan bumi. Namanya gaya gravitasi bumi. Contoh lagi, kalian melempar apapun ke atas. Tentu tidak ada yang tetap berada di atas. Pasti dia jatuh lagi. Apa itu kok bisa jatuh? Nah, tentu ada yang menarik begitu. Jadi, tarikan atau dorongan itulah yang dibilang dengan gaya. Karakteristik yang kedua, gaya itu merupakan besaran vektor. Besaran vektor. Masih ingat kan kalian apa itu besaran vektor? Nah, besaran vektor itu adalah besaran yang selain dia memiliki nilai, memiliki satuan, dia juga memiliki arah. Contoh, buah jatuh, pasti ke bawah jatuhnya. Nah, ada arahnya ke bawah. Gayanya berapa? Nah, itu nanti bisa dihitung menggunakan alat ukur. Itu yang pertama. Jadi gaya itu adalah besaran vektor karena dia memiliki satuan, memiliki nilai, dan memiliki arah. Contoh misalnya, si A mendorong meja ke kanan dengan gaya 5 Newton. Jadi 5 Newton. 5 itu adalah nilainya, Newton itu adalah satuannya, dan ke kanan itu adalah arahnya. Paham ya? Nah, yang berikutnya alat ukur. Alat ukurnya, alat ukur gaya itu adalah neraca pegas timbangan atau neraca pegas. Ini alat ukurnya. Jadi kalau satuannya tadi adalah Newton. Satuannya Newton. Kita tulis di sini. Yang keempat. Satuan gaya adalah Newton. Newton. Ini kepanjangan dari itu satuannya. Alat ukurnya neraca pegas. Nih. Satuannya adalah Newton. Newton ini adalah penemu gaya gravitasi, yaitu Bapak Sir Isaac Newton. Nih, Sir Isaac Newton. Nah, jadi penemu gravitasi bumi. Nah, jadi untuk menghargai jasa beliau, maka namanya diabadikan pada satuan gaya. Jadi satuan gaya itu adalah Newton. Tuh, penemunya Isaac Newton. Yang berikutnya yang kelima. Gaya itu selain memiliki satuan, kemudian punya nilai, punya arah, dia bisa terus kemudian punya alat ukur, gaya itu bisa dilukis. Gaya dapat dilukis. Ini gambar sebuah gaya itu seperti ini. Gambar sebuah
gaya. Gambarnya kita tarik garis lurus. Kemudian ujungnya kita kasih anak panah. Kemudian di pangkalnya kita kasih tanda seperti ini. Nah, ini gambar sebuah gaya. Kemudian kita kasih nilai. Misalnya di sini 10. Nah, kemudian satuannya nih, Newton. Ini arahnya. Anak panah ini menunjukkan arah. Jadi ini dibaca gaya 10 Newton arah ke kanan. Nah, jadi cara membacanya jadi gambar. Jadi gaya itu bisa digambar, gambar sebuah gaya itu seperti ini. Jadi anak panah begitu, kemudian ada pembatas di sini, ini ditutup seperti ini, ditulis angkanya berapa. Nanti sesuai dengan hasil dari neraca pegas. Oh, ini 10 ini adalah nilainya. N ini adalah satuannya Newton, kemudian anak panah ini arahnya. Nah, inilah yang tadi dikatakan bahwa gaya itu merupakan besaran vektor, besaran yang memiliki nilai, punya satuan, punya arah. Jadi dibaca gaya ini adalah 10 Newton arah ke kanan. Paham anak-anak? Ya, oke, kita lanjut. Karakteristik berikutnya yang keenam. Gaya itu bisa dijumlahkan. Nah, gaya dapat dijumlahkan. Gaya dapat dijumlahkan. Nah, penjumlahan gaya itu disebut dengan resultan. Penjumlahan gaya itu disebut dengan resultan. Nah, resultan ini disingkat dengan R begitu. Jadi penjumlahan gaya itu namanya resultan. Nah, rumusnya bagaimana? Ini rumusnya. Jadi penjumlahan gaya resultan itu yang pertama ada rumusnya. Untuk gaya searah. Untuk gaya searah. Nah, jadi kalau searah itu misalnya ke kiri, terus gaya 1 ke kiri, gaya 2 ke kiri, 3 ke kiri, dan seterusnya. Oh, searah. Kalau ke kanan, terus kalau ke barat, terus kalau ke timur, terus dan seterusnya seperti itu. Maka rumus gayanya adalah seperti ini. R gaya, RF sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R selanjutnya berapa begitu, 4 dan seterusnya R berapa begitu. Jadi kalau hanya ada 2 gaya kita cukup R1 tambah R2. Kalau ada R-nya sampai 3 ke kiri, nah, jadi R1 tambah R2 tambah R3. Kalau ada 4 gaya sampai 4. Kalau ada 10 gaya berarti R1 tambahnya sampai ditambah R10. Nah, ini maksud dari Rn itu. Kalau ada 1.000.000 gaya ya sampai 1.000.000. Oke. Oke. Yang berikutnya untuk gaya yang ini contohnya ya. Untuk yang gaya yang searah ini contohnya. Contoh si A mendorong meja dengan gaya 10 Newton ke kanan nih, ke kanan. 10 Newton ke kanan nih. Nah, ini ada gaya 10 Newton ke kanan. Tuh, seperti ini kita nulisnya. Kemudian didorong lagi ke arah kanan meja tadi. 5 Newton. Tuh, seperti ini gambarnya. Kemudian karena belum sampai ke tujuan, dia dorong lagi karena mau ke kanan. Ke kanan sebesar 5 Newton. Ini arahnya seperti ini. Maka berapa resultan gayanya? Nah, maka resultan gayanya untuk kegiatan yang seperti ini kita menggunakan rumus tadi R1. Nah, jadi diketahui R1 itu adalah 10 Newton ke kanan, R2 5 Newton ke kanan, R3 5 Newton ke kanan. Nah, seperti itu soalnya. Nah, ditanya resultan gaya berarti RF-nya berapa begitu. Jadi RF-nya ini, nih wakilnya. Nah, nih. RF. Begitu nih soalnya. RF-nya berapa?
Jadi RF-nya ditanya RF, pakai rumus, jawab RF, pakai rumus tadi. Karena ini ada 3 gaya, berarti R1 ditambah R2 ditambah R3 sama dengan 10 Newton ditambah 5 Newton ditambah 5 Newton. Arahnya jangan lupa ini ke kanan semua. Ke kanan. Nah, ini juga kanan, ini juga ke kanan, makanya searah. Tinggal kita jumlahkan 10 tambah 5 tambah 5 berarti 20 Newton. Arahnya kemana? Kanan, kanan, kanan berarti ke kanan. Nah, begitu. Oke, anak-anak, paham ya? Gampang sekali. Kita lanjut yang rumus kedua. Untuk gaya yang tidak searah, berarti gaya yang berlawanan. Untuk gaya yang berlawanan. Nah, untuk gaya yang berlawanan, rumusnya tidak dijumlahkan, tetapi dengan penjumlahan negatif. Jadi RF itu sama dengan R1 min R2, berarti selisihnya. Jadi selisih ya. Nah, itu. Seperti itu. Kita ambil contoh, ini ada gaya ke kanan. Nah, si A mendorong meja ke kanan dengan gaya 10 Newton. Ini ke kanan. Kemudian datanglah si B mendorong meja tadi, dia nggak mau ini mendorong. Ngapain kamu dorong ke sini, begitu ya? Jadi dia dorong kembali mejanya ke arah kiri. Nah, nih berlawanan. Sejauh 5 Newton. Nah, ditanya RF-nya. Nih. RF-nya berapa? Nah, ini RF-nya. Berapa RF-nya? Nah, seperti ini. Berarti RF itu adalah ini, jadi diketahui R1 itu 10 Newton ke kanan, R2 5 Newton ke kiri. Ditanya RF. Jadi jawabnya RF sama dengan R1 min R2 sama dengan 10 Newton dikurang 5 Newton. Ini kanan, ini kiri. Berapa? Sama dengan 5 Newton. Kemana arahnya? Kita lihat arahnya. Nih, kita lihat arahnya kembali ke sini. Tadi kan 10 Newton nih ke sini nih. Didorong oleh si B 5. Berarti masih ada sisa ke sini. Berarti sisa ke sini ini masih arah ke kanan. Jadi 5 Newton ke kanan. Nah, jadi seperti ini anak-anak. Ini hasilnya untuk soal yang ini. Soal yang berikutnya atau rumus yang berikutnya, apabila gaya tidak berlawanan arah, juga tidak searah tetapi berbelok. Nah, ini yang ketiga. Untuk gaya yang berbelok. Berbelok. Nah, untuk berbelok ini seperti ini. Kita gambar mata angin dulu. Ini ada mata angin. Seperti ini. Ini utara. Itu ya. Ini selatan. Ini timur. Ini barat. Nah, kadang-kadang kita itu kalau membawa sesuatu tidak searah atau tidak berbalik, kadang-kadang berbelok, umumnya berbelok kita dorong, misalnya dalam rumah, mulai di ruang tamu kemudian masuk ke kamar kan begitu ya. Nah, itu kan berbelok. Jadi ini kita ambil contoh. Si A mendorong meja mula-mula dari titik sini. Dia dorong ke arah timur nih. Ini ke arah timur. Berapa Newton? 4 Newton dia dorong mejanya dengan gaya 4 Newton. Kemudian karena kamarnya ada sebelah utara, dia berbelok, dia bawa ke utara seperti ini, 3 Newton. Nah, kalau gayanya seperti ini tidak boleh dijumlahkan ataupun dikurang. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita mencari berapa nilai sisi miring ini. Nah, nih.
sisi miring karena ini berupa segitiga siku-siku sehingga ada sisi miring. Nah, ini adalah RF-nya di sini. Nih. RF-nya di sini. Oke ya anak-anak, RF-nya di sini. Nah, jadi rumusnya bagaimana? Kalau begini berarti rumusnya sama dengan rumus Pitagoras. Nah, bagaimana rumus Pitagoras? Rumus Pitagoras berarti, nah ini, kalau seperti ini gambarnya, RF sama dengan akar. Nah, jadi ini akar kuadrat. Dari R1, ini R1 kan? Ini R1-nya. Kemudian ini R2. Ini R2 kuadrat ditambah dengan R2 kuadrat. Jadi R2 kuadratnya dikuadratkan. Jadi ini. Kalau dia membentuk segitiga. Tuh, seperti itu. Bisa? Nah, contoh soal yang ini. Jadi bagaimana untuk penyelesaian soal ini? Untuk penyelesaian soal ini berarti kita jawab diketahui R1 sama dengan 4 Newton ke timur. Nah, ini timur, ini sesuai dengan arah mata angin. Kemudian R2 adalah 3 Newton ke utara. Nah, kan ke atas nih, ke utara. Ke utara. Ditanya RF. Jadi jawab RF sama dengan pakai akar kuadrat tadi. R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat diakarkan sama dengan berapa R1-nya? R1-nya 4, berarti 4 Newton kuadrat ditambah 3 Newton kuadrat diakarkan, begitu. Kuadrat 4 itu sama dengan 16 Newton ditambah dengan 9 Newton. 3 kan 3 kali 3 begitu ya. Jadi bukan 3 tambah 3 karena itu. Jadi 16 ini berasal dari 4 ini, di kuadrat 4 kali 4 dapatnya 16. 9 itu ada 3 dikali 3, 2 kali kalinya. Tinggal kita jumlahkan 16 tambah 9 sama dengan 25 Newton. 25 Newton ini masih akar. Nah, jadi RF itu sama dengan akar 25 berapa? 5 Newton begitu. Nah, 5 Newton berarti ini arahnya ke sana. Nih, ini ketemunya. Oke ya. Nah, ini. Ini untuk gaya-gaya yang jadi ikuti saja, tinggal digambar rumusnya. Paham? Nah, kalau kalian sudah paham, nanti tolong kalian kerjakan soal halaman berapa ini? Soal halaman 16 dan nomor 17. Jadi tolong dikerjakan di buku latihan lagi, ini tambahannya. Kerjakan di buku latihan soal nomor 10 halaman 16 dan soal nomor 7 halaman 17. Nih, pada buku latihan ya ini. Ini buku LKS IPA. LKS IPA. Oke. Nah, ini tugas. Jadi ada 2. Nah, ya kalau yang tadi materinya kita itu masukkan ke dalam buku catatan, ini tugasnya adalah ini untuk soal gaya. Jadi cukup dulu sampai sini. Hari ini kita membahas tentang gaya. Nanti akan lanjutkan lagi materi yang berikutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin.